يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, waktu luang, dan juga keberkahan umur untuk kita dapat duduk bersama, belajar bersama di majelis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Umdatul Mar'ah, yaitu 100 hadis yang berkaitan dengan landasan hukum bagi para wanita, di mana alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-25 dan hadis yang ke-26, yang mana pembahasan sebelumnya berkaitan dengan masalah haid. Maka hadis yang ke-27 adalah hadis yang berkaitan dengan masalah darah istihadah, yang insyaallah ta'ala pada pagi hari ini akan kita jelaskan secara terperinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah darah istihadah, atau biasa disebut dengan damul fasad, darah rusak atau darah yang kotor. Ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, di pertemuan bulan yang lalu ada satu pertanyaan yang belum saya jawab, karena memang sebagaimana saya sampaikan jawabannya ada pada hadis yang akan kita bahas, yaitu hadis yang ke-27. Maka sebagai bentuk amanah, saya bacakan dulu pertanyaannya, nanti akan kita jawab di pertengahan pembahasan ketika kita membahas hadis ini.
Di mana pertanyaannya, bismillah Ustadz, afwan, bila haid 15 hari dengan jeda darah haid muncul hilang, bagaimana sholatnya? Apalagi tidak muncul tanda-tanda bersih, afwan, seperti cairan bening itu tidak keluar, sehingga bingung untuk memulai mandi dan sholatnya. Maka ma'asyiral muslimin, pertanyaan ini insya Allah akan kita jawab di hadis yang ke-27. Nah, ibu-ibu para ummahat yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bacakan terlebih dahulu hadisnya, kita terjemahkan, kemudian akan kita bahas syarah ataupun penjelasan dari hadis ini, dan insya Allah akan kita bahas secara panjang lebar terkait dengan darah istihadah. Kemudian jika waktunya cukup, kita lanjutkan dengan tata cara mandi junub bagi ibu-ibu yang bersih dari haid, dan nanti juga akan dibahas tentang hadis yang berkaitan dengan masalah flek, ya, ketika ibu-ibu haid kemudian ya bingung ini darah haid atau flek, itu juga nanti akan kita bahas jika waktunya cukup biidnillahi ta'ala. Oleh karenanya 3 hadis yang akan kita jelaskan nanti, 3 hadis yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslimah. Hadis yang ke-27 ini hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Ibunda Aisyah semoga Allah meridhoinya berkata, Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaishin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibunda Aisyah, pernah satu hari datang seorang wanita bernama Fatimah bintu Abi Hubaish. Siapa ibu-ibu namanya? Naam, Fatimah bintu Abi Hubaish. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya dan berkata, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athuru afa ada ussolata." Wahai Rasulullah, aku ini adalah wanita yang sering mengalami istihadah. Nah, nanti akan kita jelaskan apa itu darah istihadah dan apa perbedaan antara darah istihadah dengan darah haid dan juga darah nifas. Jadi Fatimah bintu Abi Hubais ini mengatakan bahwasannya beliau adalah seorang wanita yang sering mengalami istihadah. Fala athur, dan aku tidak mengalami suci. Artinya darah terus menerus keluar. Afa ada ussolata, apakah aku harus meninggalkan sholat sebagaimana wanita meninggalkan sholat ketika keluar darah haid? Jadi ini pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Fatimah bintu Abi Hubaish. Dia mengatakan, ketika aku keluar darah istihadah dan darahnya keluar terus menerus, apakah aku harus meninggalkan sholat sebagaimana aku meninggalkan sholat ketika haid? Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak. Artinya tetap sholat atau tidak? Tetap sholat. Jangan tinggalkan sholat. Alasannya apa? Innama daliki irqun wa laysa bihaydin. Kenapa tetap sholat? Karena darah yang keluar tadi, darah istihadah itu adalah darah yang keluar dari pembuluh. Nah, makanya ada perbedaan dari sisi keluarnya antara darah haid dengan darah istihadah. Darah istihadah itu darahnya keluar dari mana? Pembuluh. Walaysa bihayd, dan itu bukan darah haid. Artinya darah istihadah berbeda dengan darah haid. Jelas ibu-ibu? Faida akbalat haidatuki fada'is sholata.
Maka Nabi perjelas lagi, apabila datang masa haidmu, maka tinggalkan sholat. Wa idza adbarat fagsili ankid dama thumma sholli. Tetapi kalau sudah beres haidnya, maka apa yang dilakukan? Fagsili, kita bersihkan. Bersihkan di sini apa? Kita bersihkan sisa darahnya, kemudian kita mandi, ya. Yang tata cara mandinya nanti akan kita jelaskan di hadis yang ke-28. Fagsili angkidam, kata Nabi, bersihkan sisa darahnya, summa sholli, kemudian sholat. Ibu-ibu para ummahat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini dapat kita ambil beberapa fawaid dan penjelasan yang penting terkait terutama darah istihadah. Nanti apa perbedaan antara darah istihadah dengan darah haid? Bagaimana kalau keluarnya terus-menerus? Bagaimana kalau lebih dari 15 hari? Ya, ini akan terjawab insyaallah pada pembahasan hadis ini. Maka faidah yang pertama, bayanu ahkamil istihadah bit tafsir. Faidah ataupun pelajaran penting yang dapat kita ambil dari hadis ke-27 adalah bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan istihadah secara terperinci. Nah, ibu-ibu, sangat penting bagi ibu-ibu untuk mengetahui tentang perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Kenapa? Karena ini akan berkaitan dengan apakah ibu harus meninggalkan sholat, harus meninggalkan puasa, atau tetap sholat atau tetap puasa. Karena betapa banyak di antara para muslimah yang tidak bisa membedakan mana darah haid dan mana istihadah. Dan ini penting untuk ibu-ibu juga ajarkan kepada anak-anak wanita kita. Dan ini bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang tabu untuk dijelaskan dan diajarkan. Ya, dan ini akan menjadi nilai pahala tersendiri kalau ibu punya anak wanita yang akan masuk usia balik, maka ajarkan apa itu darah haid, apa itu darah istihadah, dan juga nanti apa itu darah nifas. Ya. Dan insya Allah akan kita jelaskan biidznillah secara terperinci di kesempatan kali ini. Kemudian pelajaran yang kedua, sebagaimana penjelasan hadis yang sebelumnya, bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bolehnya seorang wanita meminta fatwa kepada seorang laki-laki yang alim, seorang ulama, seorang ustadz, seorang da'i, dengan syarat bahwa ustadznya tersebut, da'inya tersebut, ulamanya tersebut adalah orang yang al-afif, orang yang bisa menjaga kesucian dirinya. Artinya apa? Orangnya amanah, ya, menjawabnya dengan adab, ya, karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang mungkin terkadang dianggap tabu oleh kalangan para wanita. Terutama permasalahan ini adalah permasalahan yang memang khusus berkaitan hukumnya dengan para wanita. Ya, artinya ada adabnya, tidak disampaikan secara vulgar misalkan, tidak berlebihan, dan tentu yang kita tanya adalah seorang ustadz, seorang dai, seorang ulama yang alim, yang berilmu dan juga bisa menjaga kesucian dirinya. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa man nazalat biha mas'alah la ta'rifu hukmaha fayambagi 'alaiha an tas'al anha binafsiha. Bagi seorang wanita yang mengalami sebuah permasalahan agama, artinya dia ada permasalahan agama yang dia tidak tahu hukumnya. Ya, ada seorang wanita yang mengalami sebuah permasalahan agama yang dia tidak tahu hukumnya, maka hendaklah dia bertanya kepada orang yang tahu ilmunya, baik dia tanyakan secara langsung atau dia wakilkan pertanyaannya melalui orang lain.
Kadang mungkin ada wanita yang malu kalau bertanya secara langsung, maka boleh pertanyaannya itu diwakilkan kepada orang lain. Ya, sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, mungkin kalau ibu-ibu nanya langsung sama ustadznya nggak enak. Mungkin ibu-ibu nanya lewat istri ustadznya. Ya, sehingga ketika hal-hal yang mungkin dianggap tabu ini bisa dijawab dengan jelas. Kalau yang sesama wanita yang ditanyakan, maka ini mungkin akan lebih mudah difahami. Maka mungkin lewat istri ustadznya, maka istri ustadznya akan menyampaikan ke ustadz tersebut, maka nanti akan disampaikan kepada penanya. Atau kalau sekiranya ini harus langsung ditanyakan, maka silahkan ditanyakan, namun sekali lagi dengan apa? Adab. Dan tidak boleh malu untuk bertanya, atau akhirnya ya sudahlah, ya, karena saya malu nanyanya, kayaknya ini pertanyaan yang sensitif, pertanyaan yang tabu, nggak perlu saya tanya. Padahal ini berkaitan dengan ilmu. Sehingga berapa banyak akhirnya orang keliru dalam menerapkan sebuah permasalahan yang itu dapat memudaratkan dirinya sendiri. Ya, sebagai ibrah dan pelajaran, pernah satu ketika ada seorang akhwat bertanya lewat istri ana, ya, tentang masalah nifas. Jadi dia mengalami nifas lebih daripada 3 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan. Dan tidak bertanya. Dia hanya pakai persangkaan dia bahwa kalau wanita dalam masa nifas, betul, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, dan tidak boleh berhubungan badan, sebagaimana wanita ketika haid tidak boleh berhubungan badan. Akhirnya dia mengambil fatwa sendiri, oh ini nifas, ini nifas, ini nifas. Padahal lebih daripada 40 hari. Ya. Maka dia memberlakukan dirinya dalam keadaan nifas, padahal itu tidak dianggap nifas. Sehingga ya mohon maaf, ada mudarat yang ditimbulkan dengan itu. Akhirnya apa? Kasihan siapa? Pasangannya, suaminya. Kemudian dia baru bertanya kepada istri, kemudian saya jelaskan, baru dia bilang, oh ternyata selama ini saya salah. Bayangkan, ada mudarat akhirnya yang didapatkan karena malu bertanya. Nah, ini penting poin bahwa lihat hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita bisa bertanya secara langsung, silahkan tanya langsung atau melalui diwakilkan oleh orang lain. Sebagaimana di hadis ini, Fatimah bintu Abi Hubaish bertanya langsung kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan Fatimah bintu Abi Hubaish sendiri adalah seorang sahabiyah. Jadi ibu-ibu, Fatimah bintu Abi Hubaish ini adalah seorang sahabiyah termasuk dari kalangan muhajirin, atau al-muhajirat. Artinya beliau hijrah dari mana? Makkah ke Madinah. Karena beliau sendiri memang aslinya dari Mekah, yaitu dari Quraisy. Ya, beliau itu dari suku Quraisy, masuk Islam, kemudian pindah hijrah ke Madinah, kemudian hidup bersama para sahabat dan sahabiyat yang lain di kota Madinah. Dan beliau termasuk sahabiyah yang memang terkenal dengan hadis ini, bertanya tentang masalah istihadah. Ya, bertanya tentang masalah istihadah. Kemudian ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil dari hadis ini bahwa hayaul mar'ah la yamna'uha min ta'allumi al-ilmi. Rasa malu yang ada pada wanita jangan sampai mencegah dirinya untuk malu untuk bertanya mendapatkan ilmu. Betul, hukum asalnya wanita harus memiliki sifat malu, dan itu merupakan kemuliaan seorang wanita. Selama seorang wanita punya rasa malu, maka Allah akan muliakan. Tetapi ada waktu-waktu di mana mereka harus hilangkan rasa malu tersebut, terutama dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Kemudian yang kelima, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita pendidikan amanah bagi para wanita. Pendidikan amanah. Apa Ustaz maksudnya pendidikan amanah ini? Adalah bahwa para wanita ketika bertanya tentang sebuah permasalahan
yang itu menjadi permasalahan yang khusus bagi para wanita, maka dia harus sampaikan hal itu dengan amanah. Ya, harus disampaikan dengan amanah. Maksudnya amanah adalah bahwa ini permasalahan yang tahu cuman wanita. Maka dia harus jujur. Misal seperti tadi pertanyaan yang ditanyakan, Ustadz, saya ketika haid itu 15 hari dengan jeda darah haid muncul dan hilang. Nah, ini kan harus amanah. Dia harus jelaskan secara detail. Kalau dia tidak jelaskan secara detail, maka nanti jawabannya juga akan berbeda. Karena yang tahu tentang darah haid itu ibu sendiri. Kalau ibu tidak jelaskan dengan cara yang jelas, apalagi misalkan padahal dia haidnya ya biasanya rutin 10 hari misalkan. Tapi dia ketika bertanya, Ustadz, saya biasa haid 6 hari. Ya, ini nggak amanah namanya. Jadi harus jujur ketika bertanya supaya jawaban nanti yang akan disampaikan pun sesuai. Nah, inilah yang namanya pendidikan amanah. Ya, pendidikan amanah bagi para wanita ketika bertanya. Karena ini pertanyaan yang memang khusus bagi para wanita. Terlebih ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, perlu ibu-ibu ketahui bahwa para ulama jauh-jauh hari menjelaskan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan masalah haid, nifas, istihadah itu adalah permasalahan yang paling rumit di dalam bab fikih. Ini yang bilang siapa? Para ulama. Ya, di antaranya misalkan Syekh Abdullah Al-Fauzan rahimahullah, beliau pernah mengatakan masalah haid adalah masalah yang paling rumit dalam bab fikih. Kenapa rumit? Bukan rumit tentang hukumnya. Hukumnya sudah jelas dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Tetapi karena masalah haid ini adalah masalah yang memang hanya diketahui oleh wanita secara faktanya. Ya, misalkan ada wanita yang memang haidnya tidak teratur. Gara-gara apa? Misalkan gara-gara minum obat penghalang haid misalkan awalnya. Atau mohon maaf ibu-ibu yang menggunakan KB, misalkan pakai spiral atau menggunakan IUD, sehingga itu mempengaruhi misalkan pada siklus menstruasi misalkan. Nah, itu kan hal-hal yang memang berkaitan dengan para wanita. Jadi kadang wanita sendiri yang paling tahu, maka ketika dia bertanya harus secara amanah. Bisa difahami ibu-ibu? Nah, terlebih sebagian para ahlul ilmi mengatakan memang segala sesuatu yang berkaitan dengan wanita itu kadang rumit untuk difahami. Ibu-ibu jangan marah ya. Ini yang mengatakan siapa? Para ulama. Bahwa terkadang segala sesuatu yang berkaitan dengan wanita memang itu rumit, Bu. Ya. Perlu penjelasan yang detail. Perlu pemahaman yang cukup. Betul atau tidak? Ya, kadang suaminya nanya, lagi di mobil, lagi di motor. Kita mau makan di mana hari ini? Jawabannya apa? Terserah. Oh, kata suaminya, oh istri saya nggak lapar. Lewatlah dia dari rumah makan. Akhirnya istrinya marah. Kok kita nggak jadi makan? Lah tadi bilang terserah. Gitu kan? Ini contoh Bu ya. Bahwa para ulama mengatakan memang segala sesuatu yang berkaitan dengan wanita kadang rumit. Termasuk berkaitan dengan masalah haid, nifas, dan juga istihadah. Nah, maka saya coba menjelaskannya juga dengan pelan-pelan supaya ibu-ibu bisa memahaminya. Ya. Taib. Kemudian pelajaran yang keenam, bahwa untuk membedakan antara darah haid dan juga darah istihadah, di antaranya adalah pada saat keluar darah tersebut. Fal istihadatu irqun, bahwasannya darah istihadah itu darah yang keluar dari pembuluh. Bikhilafil haid, berbeda dengan haid. Bahwasanya haid itu adalah biasanya darahnya tersebut keluar dari rahim seorang wanita. Adapun istihadah di bawah rahim keluarnya. Makanya disebut darah haid itu adalah darah yang sehat karena memang siklusnya jelas, di antara fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan wanita. Ya. Adapun darah istihadah disebut damul fasad,
darah yang rusak yang memang keluarnya bukan dari rahim. Sampai sini jelas ibu-ibu? Nah, nanti akan kita jelaskan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Kemudian di antara pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini bahwa orang yang mengalami istihadah, wanita yang mengalami istihadah, maka tidak wajib mandi setiap kali akan bersuci. Saya ulang, wanita yang mengalami istihadah itu tidak perlu mandi setiap kali akan bersuci, setiap kali akan sholat. Berbeda dengan haid, ketika ibu-ibu beres masa haidnya, maka harus mandi. Betul? Ibu-ibu harus mandi junub atau mandi besar, yang nanti tata caranya akan kita jelaskan di hadis ke-28. Tetapi ketika darah yang keluar itu darah istihadah, maka ibu-ibu tidak perlu mandi setiap kali akan sholat. Apa yang dilakukan? Ibu cukup bersihkan sisa darah yang masih menempel, ya. Kemudian ibu berwudu, kemudian sholat. Cukup. Ya. Bahkan nanti ada beberapa pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan bisa wudunya itu untuk 2 kali sholat selama dia tidak batal. Misalkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, satu lagi subuh. Itu nanti pendapat. Namun yang jelas adalah bahwa wanita yang mengalami istihadah tidak perlu mandi setiap kali akan sholat. Bayangkan ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang mengalami masa istihadah sering, bahkan mungkin 15 hari mengalami masa istihadah, ya, itu akan merepotkan ibu-ibu ketika akan sholat. Karena darah istihadah itu sifatnya darahnya keluar terus menerus. Jadi ibu-ibu nggak perlu mandi kemudian nunggu bersih kemudian sholat, nggak perlu. Tapi cukup bersihkan, berwudu, kemudian sholat. Nah, kemudian yang ke-8, bahwa yajibu alal mustahadah, wajib bagi wanita yang mengalami istihadah mencuci darahnya yang keluar setiap kali akan sholat, ketika masuk waktu sholat, kemudian berwudu dan sholat. Jadi dibersihkan dulu, dibersihkan, kemudian apa? Wudu, kemudian sholat. Nah, poin yang ke-9 inilah nanti yang akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan sebelumnya. Bahwa ibu-ibu, wanita yang mengalami istihadah itu ada 3 keadaan. Untuk mengetahui apakah dia haid atau ini darah istihadah. Nah, sebelum kita membahas 3 cara untuk menentukan ini darah istihadah atau ini darah haid, maka kita harus tahu terlebih dahulu perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Para ulama menjelaskan definisi secara syar'i antara haid dan istihadah. Yang pertama adalah darah haid. Darah haid adalah damun tabi'atun yakhruju min qa'rir rahimi ya'tadul unsa idza balagat fi awqatin ma'lumah. Ibu-ibu, kita tahu bahwa darah haid itu adalah darah yang memang darah tabiat, yang memang siklusnya apa? Terus menerus, keluar dari bagian dalam rahim. Nah, makanya ini perbedaannya. Kalau darah haid keluarnya dari dalam rahim, tetapi kalau darah istihadah keluar dari apa tadi? Pembuluh atau di luar daripada rahimnya. Ya. Ya'tadul unsa idza balagat, di mana darah haid adalah darah yang menjadi kebiasaan bagi wanita ketika dia masuk usia balik. Makanya ibu jelaskan nanti kepada anak-anak yang masuk usia balik, ini pendidikan yang bagus, Bu. Ya. Ini namanya pendidikan masa puber. Yang mana anak-anak kita harus tahu, terutama anak wanita, tentang apa itu haid, apa itu nifas, apa itu istihadah. Berapa banyak anak-anak kita ketika masuk haid karena belum dikasih edukasi sebelumnya, tiba-tiba dia bingung, pulang ke rumah, ya, dia bilang, "Bu, nangis, kok ada darah keluar dan lain sebagainya." Akhirnya dia bingung. Nah, bayangkan ibu-ibu kalau ibu ajarkan ini kepada anak wanita ibu-ibu, kemudian mereka paham, oh, kalau saya sudah keluar darah haid berarti saya sudah balik.
Disitulah kita juga sisipkan bahwa kalau anak sudah masuk masa balik, maka di situ ada namanya pendidikan tanggung jawab. Kamu kalau melakukan kebaikan sudah dapat pahala, kalau kamu melakukan keburukan mendapat dosa. Itu kan pendidikan yang sangat bagus. Ya. Jadi darah haid itu adalah yang biasa keluar dari setiap wanita ketika masuk usia balik fi auqatin ma'lumah dan waktunya tertentu. Nah, inilah nanti yang akan membedakan bahwa darah haid itu masing-masing ibu-ibu sudah tahu waktunya. Saya biasanya haid berapa hari? Yang memang keumumannya adalah 6 sampai 7 hari. Nah, yang lebih daripada itu nanti akan kita jelaskan, bisa jadi itu namanya darah istihadhah atau bisa jadi darah flek yang itu masih kategori darah haid. Ya. Oleh karenanya ibu-ibu, ini menunjukkan kepada kita perbedaan antara darah istihadhah dengan darah haid. Terlebih kita tahu darah haid ini adalah kebiasaan yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hada syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Haid itu adalah sebuah ketetapan yang Allah tetapkan bagi para wanita anak Adam. Ya. Nah, adapun darah istihadhah, ibu-ibu sekalian, bahwa istihadhah itu adalah tadi darah yang keluar di luar masa haid atau darah yang keluar tadi dari pembuluh darah yang biasa disebut darah yang rusak. Darah rusak atau darah yang kotor. Ya. Oleh karenanya dari sisi perbedaan bahwa kita tahu darah haid itu memiliki beberapa ciri. Di antaranya, ya ibu-ibu tentu lebih paham bahwa darahnya lebih pekat, warnanya lebih ke warna hitam, ya. Kemudian dia tidak encer, lebih apa? Lebih kental. Kemudian baunya tidak enak dan bukan darah yang beku. Ya. Adapun nanti darah istihadhah berbeda, ya. Karena darah istihadhah itu lebih apa? Warnanya merah. Kemudian apa? Keluarnya lebih encer. Ya, dan biasanya darahnya keluar terus menerus. Itu dari sisi apa? Sifat daripada darah istihadhah itu sendiri. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa perbedaannya sangat jelas. Ya, bahwa haid itu berwarna hitam, adapun darah istihadhah berwarna merah mengarah ke kuningan. Darah haid itu kental, sedangkan darah istihadhah itu encer. Darah haid itu baunya khas, sedangkan darah istihadhah tidak memiliki bau. Darah haid itu tidak membeku, sedangkan darah istihadhah bisa membeku. Ini dari sisi apa? Sifat. Ya, dari sisi sifat. Oleh karenanya, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, maka ada 3 kaidah bagi orang menentukan ini darah haid atau darah istihadhah. Yang pertama, bagi mereka yang punya kebiasaan rutin, dia tahu saya haidnya itu 6 sampai 7 hari. Lewat daripada 7 hari, ternyata masih keluar darah. Ya, anggaplah hari ke-6, hari ke-7 suci. Ya kan? Hari ke-8 masih suci. Hari ke-9, ke-10 tiba-tiba keluar darah. Maka hari ke-9 dan ke-10 disebut darah istihadhah. Salat atau tidak? Puasa atau tidak? Nah, nanti yang akan terjadi khilaf di antara para ulama, apakah wanita yang istihadhah boleh berhubungan suami istri atau tidak? Nah, nanti akan kita jelaskan. Apakah dia berlaku hukum haid atau berlaku hukum darah yang lain? Sehingga kalau ada wanita istihadhahnya selama 15 hari, apakah dia boleh berhubungan badan atau tidak? Itu nanti akan kita jelaskan juga. Jelas sampai di sini, Ibu? Ini berlaku bagi mereka yang tahu siklus haidnya. Kalau dia lebih daripada siklus haid biasanya, maka ini dianggap darah istihadhah. Jelas, Bu? Berbeda nanti dengan flek. Ya, flek itu nanti apakah ini masuk darah istihadhah atau ini masuknya darah haid. Maka saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu, walaupun nanti akan kita jelaskan di hadis yang ke-29,
bahwa kalau fleknya itu keluar di masa berdekatan dengan masa haid, maka itu dianggap flek haid. Bisa difahami? Contoh, ibu-ibu biasa haidnya berapa hari? 7 hari misalkan ya. Di hari ke-8 keluar darah flek, maka itu masih dianggap haid. Atau ibu-ibu biasanya setiap bulan tahu, bulan kemarin saya mulai haid tanggal 23 misal, maka kemungkinan bulan depan tanggal berapa? Anggaplah 25 gitu kan ya. Ternyata tanggal 24 keluar flek, maka flek ini sudah dianggap haid karena mendekati masuk haid. Jelas? Baik. Ini poin yang pertama ibu-ibu sekalian, bagi mereka yang tahu siklus haidnya, maka dilihat saya berapa hari biasanya haid. Kalau lebih daripada kebiasaan yang saya lakukan, maka berarti itu darah istihadah. Ini poin pertama. Poin kedua, bagi mereka yang tidak bisa menghitung masa haidnya atau siklusnya berantakan, maka pakai kaidah yang kedua adalah dengan melihat sifat darahnya. Nah, inilah tadi masuk kepada jawaban daripada pertanyaan yang memang siklus menstruasinya tidak teratur, apakah karena faktor obat atau karena faktor kesehatan yang lainnya. Bagaimana Ustadz? Saya biasanya ya haid 6-7 hari, tapi bulan-bulan ini gak teratur Ustadz. Maka kembali kepada kaidah yang kedua, lihat sifat darahnya. Kalau sifat darahnya lebih mendekati kepada haid, dan tadi sudah kita sebutkan sifat-sifatnya, maka itu dianggap apa? Haid. Tetapi kalau sifatnya tidak seperti darah haid, maka itu dianggap istihadah. Jelas? Jadi cara yang kedua kaidahnya adalah dengan melihat sifat darahnya. Bagi mereka yang bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadah. Walaupun nanti juga ada pendapat di kalangan para ulama bahwa apabila lebih daripada 15 hari, maka anggap itu sudah darah istihadah. Karena batasan bagi darah haid itu, walaupun ini pendapat, sebagian mengatakan tidak ada batasannya. Karena setiap wanita berbeda-beda, betul atau tidak? Ada wanita yang 6 hari, 7 hari, ada yang 9 hari, dan sebagainya. Namun para ulama mengatakan lebih daripada 15 hari, maka itu dianggap darah istihadah. Ya. Lalu menjawab juga pertanyaan yang sebelumnya, Ustaz, bagaimana kalau sekiranya tanda haid dan istihadahnya itu munculnya kadang muncul, kadang enggak? Maka dilihat tadi Ibu. Kalau Ibu biasanya 7 hari, 8 hari, keluar yang memang sifatnya seperti haid, maka itu masih dianggap haid. Tetapi kalau keluarnya itu di hari ke-10, ke-11, ke-12, maka itu dianggap darah istihadah. Apalagi Ibu bisa melihat perbedaan darah yang keluar. Jelas ya? Nah, kemudian Ustadz tadi ditanyakan apalagi tidak muncul tanda-tanda bersih seperti cairan bening atau tanda yang lain bahwa ini belum suci. Maka ibu-ibu sekalian perlu saya sampaikan dalam hal ini, tanda suci seorang wanita tidak harus adanya keluar qassatul bayda. Bahasa hadisnya adalah qassatul bayda, yaitu cairan bening kekuningan. Ya. Tidak harus keluar itu. Karena ciri haid wanita bisa jadi keluar cairan bening atau bersih, memang betul-betul bersih, dan ibu-ibu lebih paham. Kalau memang dirasa sudah bersih dan tidak keluar qassatul bayda, maka sudah dianggap suci. Kalau setelah itu di waktu yang berdekatan dengan masa haid ternyata keluar flek atau darah dan itu lebih mirip dengan haid, maka dianggap haid. Tetapi kalau jaraknya berjauhan dengan masa haid, maka itu dianggap darah istihadah. Jelas? Naam. Kemudian kaidah yang ketiga, Ustadz, ada orang yang nggak bisa ngitung siklus haidnya, ada yang nggak bisa bedakan, maka bagaimana caranya? Nah, ini biasanya berlaku bagi para wanita yang baru masuk usia balik.
Kan dia belum punya pengalaman sebelumnya. Dia nggak tahu ini berapa hari masa haid saya. Dia juga tidak bisa bedakan mana darah haid, mana istihadah. Maka yang ketiga adalah dikembalikan kepada kebiasaan orang terdekatnya. Misal gini, anak baru mulai haid. Dia bingung. Saya sucinya kapan? Kok 7 hari sudah? Kalau 7 hari masih ada, kok hari ke-8 masih ada? Maka dilihat orang terdekatnya dari karib kerabat terdekatnya. Misalkan lihat siklus ibunya, siklus kakak wanitanya, lihat siklus adik wanitanya. Misalnya kalau adiknya sudah haid juga. Maka cara yang ketiga adalah dikembalikan kepada siapa? Kebiasaan orang-orang yang terdekatnya, apakah ibunya atau saudari wanitanya. Jelas sampai di sini, Ibu? Ini 3 cara untuk membedakan antara darah haid dan juga darah istihadah. Ya. Membedakan antara darah haid dengan darah istihadah. Kemudian ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaannya Ustadz, ya, bagaimana dengan hukum wanita yang istihadah? Ya. Bolehkah wanita yang istihadah ini berhubungan badan atau tidak? Ya, boleh berhubungan badan atau tidak? Maka ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama bagi para wanita yang mengalami istihadah. Ya, karena bagaimanapun ibu-ibu sekalian, kita harus memahami ini dengan baik, karena di antara kewajiban kita sebagai seorang wanita adalah menunaikan kewajiban kita kepada pasangan kita, kepada suami kita. Bayangkan kalau sekiranya wanita mengalami masa istihadah dalam 15 hari, dalam 20 hari, sedangkan dia tidak tahu hukumnya, maka ini pun akan memudaratkan pasangannya. Maka mari kita lihat perbedaan-perbedaan pendapat para ulama terkait hukum suami yang berhubungan badan dengan istrinya di saat mereka mengalami masa istihadah. Pendapat pertama adalah boleh. Pendapat pertama apa? Boleh atau mubah. Karena darah istihadah itu berbeda dengan darah haid. Jelas? Pendapat kedua, pendapat yang mengatakan tidak boleh. Pendapat kedua apa? Tidak boleh. Dan pendapat yang ketiga, boleh tapi dengan syarat. Pendapat ketiga boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Pendapat ketiga, boleh suami istri melakukan hubungan badan di saat istrinya masa istihadah dengan syarat ketika suaminya khawatir terjerumus kepada perzinahan. Misal, seorang istri mengalami masa istihadah 20 hari nggak berhenti. Ya. Kemudian dia berpendapat bahwa nggak boleh berhubungan. Ya, maka termudaratkan suaminya. Kalau dia melihat bahwa suaminya sangat butuh, kalau tidak ditunaikan, maka dapat berimbas kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah, apakah perzinahan, apakah perselingkuhan, naudzubillah, maka dalam hal ini maka boleh dilakukan. Jelas ibu-ibu? Pendapat pertama, ya, pendapat yang mengatakan bahwasannya pendapat ini boleh, ya, sebagaimana dijelaskan, ya, dalam kitab Al-Bayan fi Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i dikatakan yajuzu lizauj wat'u zaujatihi al-mustahadah wa in kana dam jariyan. Seorang suami boleh menggauli istrinya yang sedang istihadah walaupun darahnya masih keluar mengalir deras. Ini pendapat. Ya. Ini diantara pendapat yang membolehkan. Ya. Di antara dalil yang digunakan oleh mereka yang membolehkan adalah bahwasannya Hamnah bintu Jahash, yaitu istri dari Thalhah bin Abdullah dan juga Ummu Habibah selaku istri daripada Abdurrahman pernah mengalami istihadah dan keduanya sama-sama digauli oleh suaminya masing-masing. Ya. Maka kejadian ini diketahui oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Namun ketika Nabi menjelaskan hukum istihadah, Nabi tidak menyinggung masalah apakah wanita yang dalam keadaan istihadah boleh berhubungan atau tidak. Maka sebagian para ulama mengatakan dengan dalil ini maka dibolehkan. Ini pendapat.
Pendapat kedua, ya, yaitu pendapat yang diikuti oleh oleh Ibnu Sirin, An-Nakhai dan yang lainnya, bahwasannya, ya, Aisyah pernah mengatakan al-mustahadah la yaghshaha zaujuha. Perempuan yang sedang istihadah tidak boleh digauli oleh suaminya. Ya. Kemudian dalil yang digunakan adalah dalil qiyas. Sebagaimana kata mereka orang yang haid tidak boleh digauli, maka orang yang istihadah tidak digauli. Ini pendapat. Ya, terlebih juga mereka menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid." Dan mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang haid, maka katakanlah haid itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri-istri yang ketika dalam keadaan haid. Ini dalil yang digunakan oleh pendapat yang kedua. Nah, saya jelaskan supaya ibu-ibu nanti jelas mana pendapat yang kuat dalam hal ini. Pendapat yang ketiga adalah tadi bahwa sebagian pendapat Hanabilah, ya, mengatakan bahwa boleh menggauli istri dalam keadaan istihadah jika dikhawatirkan suami terjerumus kepada perzinahan, ya, terjerumus dalam perzinahan. Maka wallahu taala alam, ibu-ibu, dalam hal ini, ya, pendapat mayoritas ulama, ya, ataupun pendapat jumhur mengatakan bahwasannya boleh seorang wanita dalam keadaan istihadah untuk berhubungan badan tanpa ada syarat. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Namun demikian, ya tentu, ya, walaupun di dalam pendapat tadi membolehkan, para ulama memberikan beberapa catatan. Tentu para suami dan istri memperhatikan bahwa kalau memang darahnya masih sangat deras, lebih baik apa tinggalkan, tidak dilakukan. Tetapi kalau misalkan darahnya tidak mengalir deras, kemudian memang dalam keadaan bersih, maka boleh dilakukan. Jelas ibu-ibu jawabannya? Jadi dari 3 pendapat tadi, pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan boleh tanpa syarat, tetapi dengan memperhatikan apa? Ya, memang mereka tidak mempersyaratkan, tetapi para ulama yang lain mengatakan tentu ada kebijaksanaan dalam hal ini, melihat kondisi istrinya. Kalau memang misalkan darahnya bersih, ya, dan itu boleh digauli. Tetapi kalau memang misalkan darahnya sangat keluar deras, kemudian memang lagi sangat banyak-banyaknya, ya memang harus menunggu, ya, darah itu berhenti misalkan, maka itu jauh lebih baik. Walaupun sekali lagi bahwa wanita yang istihadah boleh berhubungan badan karena hukumnya berbeda dengan hukum haid. Oleh karenanya wanita yang istihadah sholat atau tidak? Sholat. Puasa atau tidak? Puasa. Boleh berhubungan atau tidak? Nah, itu bagi pendapat mayoritas ulama. Jelas sampai di sini ibu-ibu? Naam. Maka ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah istihadah. Bahwa istihadah itu hukumnya berbeda dengan hukum haid, berbeda dengan juga hukum nifas. Nah, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, sedikit saya ingin membahas nifas karena memang tidak dibahas di penjelasan hal ini. Maka adapun nifas, sebagaimana kita ketahui bahwa secara sifat ataupun definisi bahwasannya nifas itu adalah darah yang keluar juga dari rahim. Makanya dia hukumnya lebih dekat kepada hukum haid. Orang yang nifas sholat atau tidak? Puasa atau tidak? Berhubungan atau tidak? Tidak. Karena dia lebih dekat dengan haid. Oleh karenanya nifas itu keluarnya juga sama dari rahim, tapi beda sebabnya. Kalau haid karena memang sebab kesehatan. Tetapi kalau nifas keluar disebabkan karena kelahiran. Nanti yang menjadi perbedaan di antara para ulama adalah apakah darah yang keluar setelah lahir baru itu dikatakan nifas, atau darah sebelum lahir pun dikatakan nifas. Misalkan, mohon maaf ibu-ibu, ketika ibu-ibu melahirkan, ketika pembukaan 1, 2, 3 dan seterusnya, apakah ada darah yang keluar? Ada atau tidak? Nah, apakah darah itu dianggap nifas atau tidak? Itu yang berbeda. Sebagian mengatakan bahwa darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita disebabkan karena sebuah kelahiran atau bersamaan dengan kelahiran itu. Berarti dalam hal ini, bagi yang mendefinisikan makna ini,
bahwa ketika ibu-ibu akan melahirkan, maka darah yang keluar berbarengan dengan akan lahirnya anak kita itu juga sudah dianggap darah nifas. Bisa dipahami? Atau sesudahnya? Ini jelas. Darah yang keluar sesudah masa kelahiran, maka ini dianggap darah nifas. Atau kata para ulama sebelumnya, bahkan ada yang mengatakan 2 atau 3 hari darah yang keluar karena akan melahirkan dan disertai dengan rasa sakit, maka itu pun dianggap darah nifas. Namun sebagian ulama lain mengatakan tidak, darah nifas itu adalah imma darahnya keluar berbarengan ketika melahirkan atau setelahnya. Dan tentu ini perbedaan dalam masalah definisi nifas. Namun yang jelas adalah bahwa darah nifas itu adalah darah yang keluar disebabkan karena kelahiran. Dan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apakah nifas itu ada batas minimalnya atau batas maksimalnya. Sebagaimana tadi saya jelaskan. Sebagian para ulama mengatakan tidak ada batasan masa nifas itu minimal dan maksimal. Sebagian mengatakan bahwasannya masa nifas itu 40 hari. Ada yang mengatakan 60 hari, ada yang mengatakan 70 hari. Namun wallahu taala alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini bahwasannya keumuman masa nifas adalah berapa hari? 40 hari. Maka kalau lebih dari 40 hari, maka itu dianggap darah istihadah. Jelas, Bu? Apalagi kita sudah tahu bisa membedakan apa? Ciri sifat daripada darah itu. Jadi lebih daripada 40 hari, maka itu dianggap darah istihadah. Ya, dianggap darah istihadah. Kecuali misal begini, Bu, ibu sudah 40 hari, pas masuk hari ke-41 ibu haid. Nah, maka ini masuk kepada kategori darah haid. Selesaikan dulu haidnya sampai ibu-ibu masa selesai, sudah tuntas haidnya, baru kalaupun keluar lagi, maka itu tadi darah apa? Istihadah. Jelas, Bu, ya? Naam. Jadi secara umum bahwa nifas itu berapa hari? 40 hari. Nah, nanti terjadi juga permasalahan yang sering ditanyakan, Ustadz, bagaimana ada wanita yang keguguran dan dia tidak mengalami masa nifas? Ada yang seperti itu? Ada. Dan biasanya kegugurannya itu belum masuk waktu di mana janinnya itu sudah berbentuk manusia. Karena janin dianggap sudah berbentuk dengan manusia adalah di umur berapa? 4 bulan, 120 hari. Kenapa 120 hari? Karena Nabi SAW mengatakan di umur 120 hari thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizki wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Janin di saat 120 hari atau 4 bulan itu Allah tiupkan ruh dan ditetapkan 4 perkara, ditetapkan rezekinya, ajalnya, hidup bahagia atau sengsaranya. Nah, makanya kata para ulama, kalau sudah janin di umur lebih daripada 4 bulan, kemudian keguguran, maka dihukumi sebagai manusia keumuman. Maka dia dia dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Tapi kalau janinnya meninggal di bawah 40 hari, maka tidak diberlakukan seperti manusia. Nah, pun masalah nifas, para ulama menjelaskan, ada wanita-wanita yang tidak mengalami masa nifas karena memang janinnya belum berbentuk dengan manusia. Ya. Walaupun sebagian mengatakan bahwa bentuk manusia itu berbentuk di saat umur 80 hari. Ada yang mengatakan umumnya 90 hari, tapi biasanya di umur berapa tadi? 120 hari. Nah, bagi wanita-wanita yang tidak mengalami masa nifas, ya sudah. Kalau dia tidak mengalami masa nifas, maka berarti dianggap suci, maka seperti normalnya wanita yang lainnya. Namun biasanya kalau kegugurannya itu sudah berbentuk dalam bentuk janin manusia, maka dia akan mengalami masa nifas. Jelas ibu-ibu sampai di sini? Ya, maka ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah haid, istihadah dan juga nifas. Maka insya Allah adapun permasalahan flek itu nanti akan kita jelaskan di hadis ke-29. Ya. Dan hadis yang ke-28
adalah yang berkaitan dengan tata cara mandi junub, ya, bagi para wanita. Dan ini juga penting untuk diketahui oleh setiap wanita tentang cara mandi junub wanita seperti apa, ya. Karena berapa banyak di antara kaum muslimin, terutama para akhwat, itu tidak mengetahui tata cara mandi junub. Ada sebagian mengatakan yang penting keramas, gitu ya. Ya, padahal itu ada tata caranya. Walaupun nanti tata cara mandi junub itu ada dua. Ada yang memang tata cara yang sempurna, ada tata cara yang penting adalah kita niat, kemudian kita guyurkan air ke seluruh tubuh kita. Maka itu insya Allah nanti akan kita bahas pembahasannya pada pertemuan yang akan datang, yaitu di hadis yang ke-28 dan hadis ke-29 terkait dengan permasalahan flek pada haid wanita insyaallah taala. Wallahu taala alam. Itu kiranya yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan hadis ke-27 insyaallah taala. Naam. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan, ya, terkait dengan masalah mahram. Ya, terkait dengan masalah mahram. Ustadz, bagaimana hukumnya apabila wanita safar tanpa mahram, baik untuk belajar keluar kota atau keluar negeri, dan safar jalan-jalan bersama teman-teman wanita tanpa didampingi mahramnya? Dan apabila safar umroh atau haji, apakah boleh tanpa mahram? Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya bahwa terlarang wanita melakukan perjalanan safar tanpa mahram. Dan begitu banyak dalil yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang larangan seorang wanita safar tanpa mahram. Dan perlu kami sampaikan di sini bahwa ketika syariat mensyariatkan sebuah syariat, bukan di dalam rangka untuk mengekang atau di dalam rangka untuk mempersulit seorang wanita. Safar seorang wanita harus dengan mahramnya memiliki hikmah yang sangat banyak. Kenapa? Karena wanita itu ketika safar mungkin ada sesuatu yang membahayakan dirinya. Maka dengan adanya mahram, maka ini akan membuat dirinya menjadi lebih aman. Ya. Dan banyak sekali hikmah yang dijelaskan oleh para ulama bagi wanita yang ingin safar harus didampingi oleh mahramnya. Dan kita tahu bahwa safar dianggap safar ketika satu jaraknya lebih daripada 80 km, atau safar dianggap safar ketika dikembalikan kepada urf, kepada kebiasaan. Misal dari Bogor ke Jakarta, masyarakat menganggapnya safar atau tidak. Kalau dianggap safar, maka tidak boleh seorang wanita jalan sendirian misalkan ke Jakarta tanpa ada mahramnya. Dan ini hukum asalnya. Ya, terlarang seorang wanita safar tanpa mahram. Dan banyak sekali dalil-dalil yang dijelaskan tentang pentingnya seorang wanita safar dengan mahram. Baik itu safarnya dalam keadaan untuk belajar keluar kota atau keluar negeri, atau misalkan jalan-jalan bersama temannya. Yang dikecualikan oleh para ulama, bolehnya seorang wanita, dan ini ada beberapa pendapat, bolehnya seorang wanita safar tanpa mahram, yaitu dengan mahram jamaah, yaitu kawan-kawannya sesama wanita dalam keadaan aman, dalam keadaan yang tidak berbahaya. Ini dibolehkan hanya pada safar umroh dan haji. Pada safar umroh dan haji. Dan ini
Pendapat di antara kalangan ulama yang membolehkan seorang wanita safar tanpa mahram jika dia safarnya bersama mahram jamaah. Yang dimaksud dengan mahram jamaah adalah sekumpulan para wanita yang safar bersamanya dalam keadaan aman. Ya, seperti zaman sekarang, pakainya pesawat, ya, turun dari pesawat pun insya Allah aman, dijemput oleh bis. Ya, ini dibolehkan pada safar yang sifatnya umroh atau haji. Selain dari itu, maka sebagian besar ulama mengatakan tetap wanita safarnya harus bersama mahram. Wallahu taala alam. Dan di situ akan ada banyak maslahat yang akan didapatkan dibandingkan dengan seorang wanita yang safar sendirian. Ibu-ibu sekalian, sebagai bentuk menguatkan akan hal ini, berapa banyak kita sering dapatkan kisah nyata orang-orang yang para wanita safar dalam jarak safar tapi tanpa mahram, yang berakibat pada keburukan dan mafsadat yang akan menimbulkan pada dirinya. Ibu-ibu sekalian, ada orang mengatakan, Ustadz, kok ngapain sih zaman sekarang masih harus wanita jalan sama mahram? Sekarang kan sudah aman Ustadz, naik kereta aman, naik mobil aman, dan lain sebagainya. Ibu-ibu sekalian, bukankah belum lama kita mendengar di media sosial ada seorang wanita, ini kisah yang terjadi, mungkin sebagian ibu-ibu sudah membaca, bahwa ada seorang wanita, dia mau safar ya dari Depok ke bandara. Kemudian dia menggunakan kendaraan online. Ya qadarullah ma syafa'al, ternyata di jalan dilakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Ya, naudzubillah. Ini terjadi. Maka ketika seorang mempertanyakan syariat, mempertentangkan syariat, maka mudaratnya akan lebih besar. Ya, disinilah hikmah kenapa wanita harus berjalan dengan mahramnya. Wallahu taala alam. Ustaz, bismillah, waktu masih muda dulu saya sering melakukan atau menyegerakan mandi haid sehingga beberapa sholat ditinggal. Apakah sholat yang ditinggal itu wajib diqadha? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, hukum asalnya tidak ada qadha di dalam sholat. Ya, tidak ada qadha di dalam sholat. Jadi tidak ada istilah qadha sholat. Sebagaimana ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Kata Aisyah, kami dahulu diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya. Jadi tidak ada istilah qadha salat. Beda hal kalau ibu-ibu misalkan, ya, ibu-ibu karena tadi malam sibuk bikin kue buat lebaran, ya, sampai jam 2 malam belum juga beres bikin kue, sehingga subuhnya bablas. Tiba-tiba bangun subuh jam 9 pagi. Harus tetap sholat atau tidak? Tetap sholat. Itu namanya bukan qadha sholat. Itu kewajiban yang ibu belum tunaikan. Kewajiban yang belum ibu tunaikan. Namun memang sebagian ada ulama yang mengatakan, kalau kita kaitkan dengan masalah haid ibu-ibu, ada beberapa pendapat dalam hal ini. Misal, ibu-ibu jam 12, ibu-ibu masih haid. Ibu-ibu masih haid. Ya. Kemudian jam 12.30 ibu-ibu suci. Pertanyaan saya, ibu-ibu langsung bersuci atau tidak? Langsung bersuci atau tidak? Ibu-ibu sudah pastikan nih, jam 12.30 sudah cuci, harus mandi atau tidak? Harus mandi, harus suci. Ada waktu sampai sebelum asar masih sekitar 2 jam lebih, betul atau tidak? Maka yang seperti ini ibu harus sholat. Ibu harus sholat. Bahkan kalau sekiranya ibu-ibu sucinya di jam 3 kurang 10 menit atau kurang 15 menit, sisa sekitar 15 menit lagi, misalkan waktu asar, asalnya jam 15.00, maka kalau ibu masih sempat mandi dan masih bisa sempat sholat 1 rakaat sekalipun, ibu-ibu harus sholat. Jelas? Nah,
Ada permasalahan lain. Ustadz, bagaimana kalau saya baru masuk waktu haidnya ketika pas waktu sholat? Misal, ibu-ibu awalnya suci, ya, jam 12. Biasanya ibu-ibu, biasanya ya, yang mudah-mudahan ibu-ibu di sini enggak. Biasanya ibu-ibu, nanti deh sholatnya Ustadz. Ya, nanggung Ustadz, lagi masak nasi. Nanggung Ustadz, ngepel rumah dulu. Nanggung Ustadz, lagi goreng ayam dulu. Sehingga dia tunda sholatnya jam 1. Jelas? Kemudian jam 1:05 haid. Perlu diqadha atau tidak? Perlu diqadha atau tidak? Nah, yang sini khilaf di antara para ulama. Sebagian para ulama mengatakan tidak perlu diqadha. Karena tadi hukum asalnya tidak ada qadha di dalam sholat. Sebagian mengatakan kalau itu disengaja karena nunda-nunda waktu sholat, yang harusnya dia masih bisa sholat tadi di jam 12, maka yang seperti ini baru mengatakan boleh diqadha. Jelas ibu-ibu? Nah, ini berkaitan dengan apa yang ditanyakan. Namun karena tadi apakah sholat yang ditinggal tadi wajib diqadha, maka sejatinya tidak perlu diqadha. Cukup bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang berpendapat tidak perlu diqadha. Wallahu taala a'lam. Baik, ada sebuah pertanyaan. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ustaz, jika ada kasus seorang anak gadis hamil oleh ayahnya. Ya, nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya, semoga ini tidak terjadi pada kaum muslimin. Karena mohon maaf Ustaz diperkosa, apakah yang harus dilakukan terhadap janinnya? Maka janinnya tidak bersalah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Janinnya tidak berdosa. Yang berdosa adalah ayahnya. Ya. Dan kalau itu dilakukan sama suka sesama suka, maka dua-duanya berdosa. Dan ini terlarang. Ya. Dan ini hubungan ya yang masih ada sedarah, ya, ini dilarang di dalam agama kita. Ya, selain perbuatan zinanya adalah dosa besar, maka yang dilakukan juga sebuah perbuatan yang sangat keji karena dia melampiaskan kepada anaknya sendiri, maka ini terlarang. Adapun anak hasil perzinahannya, hasil hubungannya, ya, maka tidak perlu diapa-apakan. Ya, dalam arti ya tidak boleh dikucilkan, tidak boleh naudzubillah digugurkan dan lain sebagainya. Walaupun secara medis bahwa akan berakibat kepada kecacatan. Ya, hubungan sedara itu akan menyebabkan janin menjadi cacat. Ya, kalaupun itu terjadi maka ya tidak perlu janinnya diapa-apakan, ya perlu dibunuh. Yaitu kalau dilakukan diaborsi dan lain sebagainya, maka itu masuk kepada pembunuhan, dosa besar. Sudah melakukan dosa, dilakukan lagi dosa yang lebih besar. Ya, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalaupun dia lahir ke dunia dalam keadaan normal seperti manusia biasanya, maka dia tidak bersalah. Ya, tidak bersalah, dia lahir dalam keadaan suci, namun yang berdosa adalah ya yang melakukannya. Wallahu taala alam, dan kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga anak-anak kita kaum muslimin dan menjaga ya para muslimah, dan juga senantiasa ya menjaga diri kita dan keluarga kita dari setiap keburukan. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Bismillah Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, mohon pencerahannya, bagaimana jika siklus haidnya terputus? Misal hari pertama sampai hari ke-6 haid, hari ke-7 bersih, dan baru kemudian di hari ke-8 ada lagi. Apakah saat terputus itu suci? Ya suci. Kalau kita tadi anggap di hari ke-7 sudah kita anggap di hari ke-6 kita sudah bilang kayaknya suci, bersih, tidak keluar lagi, Anda sudah mandi, ya sudah. Ibu-ibu sholat seperti biasanya. Kemudian ternyata hari ke-8 keluar lagi dan itu lebih mendekati sifat darah haid, maka itu dianggap haid. Ya. Tapi kalau nanti muncul di hari ke-11, 12, maka itu dianggap darah istihadhah. Ya, dianggap darah istihadhah.
Dan jika ada kebiasaan terputus seperti itu, bolehkah untuk bulan depannya kita tunggu lagi haidnya sampai hari ke-8 walaupun di tengah-tengahnya ada saat bersih? Tidak perlu. Kalau memang di hari ke-7 sudah dipastikan itu sudah suci, ya, maka sudah langsung. Ya. Karena kan setiap bulan bisa berbeda-beda. Bisa jadi bulan yang lalu seperti itu dan bulan depan tidak seperti itu. Maka patokannya adalah tadi, kalau memang kita sudah melihat, apalagi sudah dipastikan adalah qassatul bayda, ada cairan bening, kemudian juga sudah kering, maka sudah mandi. Adapun keluar lagi kalau itu masih berdekatan dengan masa haid dan sifatnya menunjukkan sifat darah haid, maka dianggap haid. Tetapi kalau sudah jauh jaraknya dari masa haid, maka itu dianggap darah istihadah. Apakah perlu kita mengqadha salat jika kita sudah bersih saat maghrib namun baru mandi ketika isya? Ya tadi saya sampaikan, sebagian para ulama mengatakan bagi yang seperti itu, yang nunda-nunda, dia sudah bersih di waktu maghrib, nunda dulu mandinya sampai waktu isya, yang seperti ini maka baru ada yang namanya tadi istilah qadha. Bagi mereka yang berpendapat adanya qadha. Ya. Kalau itu dilakukan karena kelalaiannya dia. Sudah maghrib, sudah masuk waktu suci, tapi dia nanti sajalah mandinya waktu isya. Maka yang seperti ini harus dilakukan sholat maghribnya, ya. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa yang seperti ini atas kelalaian dirinya, maka ada istilah tadi, karena dia harusnya sholat maghrib dan dia sudah dalam keadaan suci, maka dia melakukan sholat maghrib di waktu isya. Sholat maghrib dulu baru sholat isya. Jelas? Ya. Tetapi kalau memang bukan karena ibu-ibu nggak tahu, padahal sudah bersih di waktu maghrib, tapi ibu baru tahunya di waktu isya, bukan karena kelalaiannya, maka yang seperti ini wallahu ta'ala alam, maka dia cukup sholat isya saja. Mudah-mudahan dapat difahami. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.